Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan di mana seorang belum mencapai usia dewasa. Artinya, pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 19 tahun. Umumnya, pernikahan ini dilakukan oleh remaja yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini, pemerintah Indonesia mengubah usia perkawinan. Usia perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Usia perkawinan pada tahun 2019 telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Apabila terjadi pernikahan di bawah usia 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan, maka kedua orang tua baik pria ataupun wanita yang ingin menikahkan anaknya harus mengajukan surat izin dispensasi nikah kepada pengadilan dan pejabat setempat sebagaimana yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Faktor-faktor penyebab pernikahan di usia dini. Faktor pertama penyebab terjadinya pernikahan di usia dini yaitu faktor ekonomi, di mana orang tuanya sudah tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Hal ini juga menyebabkan tingkat pendidikan wanita lebih rendah karena lebih memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan. Faktor kedua penyebab terjadinya pernikahan di usia dini, yaitu faktor pendidikan yang rendah. Faktor pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tuanya maupun pendidikan si anak. Masyarakat yang pendidikannya masih rendah pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor ketiga penyebab terjadinya pernikahan di usia dini yaitu faktor keinginan sendiri. Faktor ini sangat sulit untuk dihindari karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Faktor keempat penyebab terjadinya pernikahan di usia dini yaitu faktor pergaulan bebas. Karena kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak terlebih dahulu dilihat kelakuannya. Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah. Faktor kelima penyebab terjadinya pernikahan di usia dini yaitu faktor adat istiadat. Menurut adat istiadat, pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Sehingga mereka menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur, yang secara fisik dan mental belum siap untuk menghadapi kehidupan dalam ikatan perkawinan. Dampak dari pernikahan usia dini. Dampak kesehatan pada alat reproduksi dan seksual.
Pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan, karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya, sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Hal ini dapat beresiko kematian pada ibu dan anak, serta dapat memicu penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker serviks atau kanker rahim dan HIV. Dampak ekonomi. Perkawinan anak di bawah umur seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja di bawah usia 16-15 tahun seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak, dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga, khususnya orang tua dari pihak laki-laki. Akibatnya, orang tua memiliki beban ganda. Selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Dampak sosial. Pernikahan di usia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang, serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil. Dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekcokan yang berakhir pada perceraian. Dampak psikologis. Pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian. Akan tetapi, anak yang belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain dan menikmati waktu luangnya, serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.